Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Syahrani dengan NIM 127 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan terkait kepelitan seperti definisi, dasar hukum, dan serta yang lainnya seperti untuk contoh kasusnya. Untuk yang pertama yaitu definisi pilot sendiri. Definisi pilot sendiri yaitu sebuah proses di mana sebuah debitur memiliki kesulitan untuk membayar utangnya lalu dinyatakan pilot lalu Pengadilan yang berhak menggugat adalah pengadilan niaga karena debitur dianggap tidak dapat membayar utangnya. Karena debitur tidak dapat membayar utangnya, maka harta debitur akan dibagikan kepada kreditur berdasarkan keputusan pengadilan atau undang-undang yang berlaku. Lanjut kita ke pembahasan dasar dan sumber hukum kepilitan. Yang pertama yaitu peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang kepilitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepilitan ini kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilitan dan penundaan pembayaran utang. Untuk sumber hukum kepilitan di Indonesia adalah sebagai berikut. Ada 3 yang saya ketahui. Yang pertama yaitu KUH Perdata pasal 1131, pasal 1132, pasal 1133, dan yang terakhir pasal 1134. Untuk yang kedua yaitu peraturan pemerintahan mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang kepilitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepilitan. Untuk yang ketiga, yang terakhir yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Selanjutnya kita teruskan ke prinsip-prinsip hukum kepilitan. Yang pertama yaitu perlakuan yang sama terhadap kreditur, tidak ada diskriminasi. Hukum kepilitan mendukung perlakuan yang bukan suatu balapan, di mana kreditur pertama adalah paling memungkinkan untuk dibayar. Untuk yang kedua yaitu pernyataan pilot. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilitan dan penundaan bayaran utang menegaskan bahwa paling sedikit harus ada 2 kreditur dan debitur sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Yang ketiga yaitu yang dapat mengajukan permohonan pilot menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilitan. Lalu yang keempat yaitu kepilitan hanya meliputi debitur. Kepilitan merupakan suatu cita secara umum menurut hukum yang meliputi keseluruhan kekayaan debitur. Untuk yang kelima yaitu perintas. Secara prinsip semua kreditur mempunyai hak yang sama atas pembayarannya. Untuk yang keenam yaitu penetapan. Hanya para kreditur yang mempunyai ketuntutan terhadap debitur pada saat pernyataan kepilitan diucapkan dapat menuntut suatu pembayaran dari harta kepilitan atau yaitu para kreditur sebelum terjadi kepilitan. Untuk yang terakhir yaitu pencocokan piutang atau verifikasi dan likuidasi. Sistem Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilitan dan penundaan bayaran utang mengatur penyelesaian harta kepilitan pasal 168 sampai 189 pada tempat urutan setelah semua ketuntutan kreditur dicocokkan diverifikasi dalam suatu rapat pencocokan. Untuk contohnya sendiri yaitu yang pertama, bunga atas utang yang timbul setelah putusan menyatakan kepilitan ditetapkan tidak bisa mencocokkan utang terkecualinya utang kecuali hanya sepanjang dijamin dapat hipotek atau hak tanggungan, gadai atau hak agunan atau kebedaan yang lainnya. Bila bunga yang bersangkutan dan tidak dilunasi dapat hasil penjualan dari barang yang menjadi argumen kreditur yang bersangkutan tidak dapat melakukan haknya yang timbul pencocokan utang. Walaupun demikian, praktek Belanda ada persamaannya dengan praktek di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.